Shalom adik-adik, apa kabarnya? Luar biasa. Abang dan kakak harap adik-adik tetap sabar di rumah, kita masih ibadah online ya. Kita mau ibadah, sebelum kita ibadah dimulai, kita saat teduh dulu sejenak. Saat teduh dimulai. Amin. Adik-adik, kita mulai ibadah kita mau bernyanyi. Di sini ku datang, di sana kau datang. Senyum adik-adik ya. Musik Bang. Di sini ku datang, di sana kau datang. Untuk memuji Tuhan, untuk memuji Tuhan. Angkat tanganmu, goyangkan badanmu, dan bernyanyi bagi Tuhan. Hapus air matamu, kembangkanlah senyummu, tertawa dengan riang. Hapus air matamu, kembangkanlah senyummu, kita bersukaria. Kali lagi. Di sini ku datang, di sana kau datang, untuk memuji Tuhan, untuk memuji Tuhan. Angkat tanganmu, goyangkan badanmu, dan bernyanyi bagi Tuhan. Hapus air matamu, kembangkanlah senyummu, tertawa dengan riang. Hapus air matamu, kembangkanlah senyummu, kita bersukaria. Adik-adik, kita bersatu di dalam doa. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Kita berdoa. Tuhan, pilihlah kami jemaat-Mu Tuhan, pilihlah kami jemaat-Mu yang mau memuji nama-Mu. yang mau memuji nama-Mu. Karena kasih setia-Mu, Karena kasih setia-Mu, Tuhan pilihlah jemaat-Mu. Tuhan pilihlah jemaat-Mu. Amin. Amin. Adik-adik masih bangkit berdiri, kita mau bernyanyi lagi. Yesus pokok dan kita caranya. Musik Bang. Yo. Yesus pokok dan kita caranya, tinggal di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggal di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggal di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku ku
pagi hari ini, yaitu hukum Taurat yang pertama sampai yang ke-10. Hukum Taurat yang pertama. Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita, tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Hukum Taurat yang kedua. Jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Hukum Taurat yang ketiga. Jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Hukum Taurat yang keempat. Ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu. Lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari. Tetapi pada hari yang ke-7 ialah Sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian Ia beristirahat pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Hukum Taurat yang kelima. Hormatilah bapa dan ibumu, agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Hukum Taurat yang ke-6. Jangan engkau membunuh. Hukum Taurat yang ke-7. Jangan engkau berzina. Hukum Taurat yang ke-8. Jangan engkau mencuri. Hukum Taurat yang ke-9. Jangan engkau berdusta. Hukum Taurat yang ke-10. Jangan engkau mendambakan akan rumah sesamamu. Jangan engkau mendambakan akan istrinya, atau pembantunya laki-laki maupun perempuan, ternaknya, atau segala milik mereka. Apakah ketentuan Allah akan dasar titahnya itu? Demikianlah, Akulah Tuhan Allahmu, Allah pencemburu, yang akan membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat, dari orang-orang yang melanggar titah atau firman-Nya. Tetapi Aku menunjukkan kasih setiaku kepada beribu-ribu orang, yaitu yang mengasihi Aku dan berpegang pada perintah-perintahku. Marilah kita bersama-sama memohon kekuatan kepada Tuhan. Ya Allah Tuhan kami, Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Amin. Adik-adik, kita mau doa untuk minta pengampunan dosa. Sebelumnya kita mau bernyanyi sambil bangkit berdiri. Deo Esa itu dosa. Musik Bang. My
kita bersama-sama mengucapkan, dan ampunilah akan kesalahan kami, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Amin. Adik-adik, kita mau bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 195 di Makam yang Gelap ayat 1 dan 2. Tertulis dalam kitab Lukas pasal yang ke-12 ayat ke-8. Lukas 12 ayat ke-8. Mari kita bersama-sama membacanya. Diikuti amin ya. Lukas 12 ayat 8. Lukas 12 ayat 8. Aku berkata kepadamu, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, Anak manusia juga akan mengakui dia, anak manusia juga akan mengakui dia di depan malaikat-malaikat Allah. di depan malaikat-malaikat Allah. Demikian ayat hafalan kita minggu ini. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Adik-adik, kita mau doa pengakuan Imam Rasuli. Kita mau bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 381 ayat 4 dan 5 sambil bangkit berdiri. Musik bareng. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria,
menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Baiklah adik-adik, untuk adik-adik di rumah yang berulang tahun dari tanggal 12 April sampai tanggal 18 April 2021, Abang minta adik-adik semua bangkit berdiri di rumah. Abang dan kakaknya menyanyikan lagu selamat ulang tahun. Musik bareng. Pengumuman selanjutnya adik-adik tetap beribadah di rumah, pakai baju yang rapi, siapkan Alkitabnya, dan nanti bisa dikumpulkan persembahannya setiap minggu atau sekali sebulan. Kalau adik-adik merasa kesulitan memberikan persembahannya ke gereja, boleh nanti abang dan kakaknya dimintai tolong supaya datang ke rumah. Dan lagi adik-adik tetap jaga kesehatan, jangan terlalu banyak keluar rumah. Sekian pengumuman dari abang dan kakak, terima kasih. Adik-adik, kita mau dengarkan firman Tuhan sebentar lagi. Sebelumnya kita ada gerak dan lagu Aku Berangkat Bertumbuh Dalam Kristus. Musik bareng. Kesukaanku belajar firman Tuhan, aku berangkat dalamnya. Aku bertumbuh lebih mengenal Tuhan, berbuat
Ya adik-adik, sebelum kita mulai mendengarkan firman Tuhan, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa kakak pimpin ya adik-adik. Adik-adik bisa mengikutinya di dalam hatinya masing-masing. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan karena kami masih bisa beribadah walaupun ibadah online di rumah kami masing-masing Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kiranya firman yang disampaikan melalui kakak guru sekolah minggu kami bisa mengerti dan kami bisa mengaplikasikannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Adik-adik, mari kita buka Alkitab kita dari kitab Kolose 2 ayat 6 sampai 7. Ayat 6 untuk perempuan dan ayat 7 untuk laki-laki. Adik-adik, kita baca bersama-sama. Kepenuhan hidup dalam Kristus. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Nah, adik-adik, kakak mau tanya nih, di sini adik-adik siapa yang pernah lihat atau yang punya tanaman di rumahnya? Iya, pasti semua adik-adik pernah melihat tanaman dan punya tanamannya di rumah adik-adik. Kalau dia tanaman itu terdiri dari apa aja sih? Kalau dia dari akar, batang, daun, dan lain-lain. Iya, pohon itu terdiri dari akar, batang, daun ataupun buah ya adik-adik. Tapi bisa nggak sih tanaman itu hidup kalau tanpa tanah? Eva? Iya. Bisa ya? Gak bisa dong, tanaman itu tidak bisa hidup tanpa tanah. Nah, seperti Rasul Paulus mengirim surat kepada jemaat Kolose nih adik-adik, pada ayat yang ke-7 ya adik-adik. Kita baca bersama-sama ya adik-adik. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Adik-adik, pohon itu terdiri dari apa aja sih adik-adik? Eva? Cabang, akar, buah, dan lain-lain. Iya. Ada batangnya juga ya? Ada batang juga ya. Benar. Pohon itu terdiri dari akar, batang, daun, ataupun buah. Terus bisa nggak sih adik-adik tanaman itu tumbuh kalau tanpa tanah? Nggak bisa ya. Mati ya? Iya. Seperti Rasul Paulus mengirim surat kepada jemaat Kolose pada ayat 7. Kita baca bersama-sama ya adik-adik. Iya. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Ya, betul. Rasul Paulus juga mengumpamakan Tuhan Yesus itu seperti akar, dan kita harus seperti akar di dalam Yesus Kristus. Supaya apa? Supaya iman kita tetap tumbuh loh. Berakar dalam Kristus ya? Iya, berakar dalam Kristus itu maksudnya apa sih? Kalau dia seperti Ya. ya bisa. Itu contoh. Berakar itu maksudnya apa itu? Berakar itu maksudnya berakar itu menyatu, tidak boleh dipisahkan loh adik-adik. Sama dalam kita berakar dalam Yesus Kristus, kita harus menyatu dengan Tuhan Yesus Kristus dan tidak boleh dipisahkan ya adik-adik semenit pun. Dan kita harus mau melakukan kehendak firman Tuhan loh. Setiap saat ya? Setiap saat ya adik-adik. Dengan cara apa? Kalian? Iya. Rajin berdoa, mengucap syukur, ya bisa. Ya bisa rajin berdoa, kamu mengucap syukur. Terus kalau dia menghormati kedua orang tua. Iya, menghormati orang bisa. Terus Eva, cara kita Contoh sehari-hari. Buat orang tua.
Ada lagi yang lain? Ya. Banyak ya. Banyak ya, Pokoknya melakukan firman Tuhan ya adik-adik ya. Selalu berdoa atau mengucap syukur, membantu orang tua, dan kita harus melakukan membaca firman Tuhan. Kenapa sih kita harus membaca firman Tuhan? Kira-kira teman-teman tahu nggak ya? Kenapa kita harus membaca firman Tuhan? Ya itu ibaratnya seperti air pada tanaman. Kak. Kalau nggak ada air kan tanaman nggak bisa tumbuh ya. Kita juga kalau kita orang Kristen nggak baca firman, iman kita nggak bertumbuh tuh Kak. Iya, maksudnya itu, maksud Badan itu membaca firman Tuhan, karena firman Tuhan itu adalah pedoman kita dan agar kita bisa melakukan isi firman Tuhan adik-adik di dalam kehidupan kita sehari-hari, dan kita tidak boleh malas loh adik-adik, dan harus rajin. Kalau misalnya kita disuruh mama, harus mau ya adik-adik. Misalnya, Evan, tolong belikan mama garam di warung. Apa yang kamu jawab? Iya, harus nurut ya. Sama ya kan. Iya. Kita harus nurut ya adik-adik dan tidak boleh malas. Terus, kalau misalnya karena apa kita tidak boleh malas? Karena seperti akan dalam Yesus Kristus supaya iman kita kuat dan tidak mudah roboh. Kalau misalnya ada bencana kayak angin badai atau sejenis lain itu, agar iman kita kuat dan kita tidak gampang jatuh di dalam dosa dan bisa menimbulkan buah-buah loh, tumbuh di dalam buah. Dan kapan sih kita bisa menerima Yesus Kristus? Iya, kapan? Kapan itu ya? Kira-kira adik-adik ada yang tahu nggak ya kapan kita menerima Yesus Kristus? Sejak dibaptis. Iya. Wah, Pintar benar kalau sejak dia. dibaptis ya. Sejak kita dibaptis, karena apa? Itulah sejak kita dibaptis pertanda kita menerima Yesus Kristus dalam kehidupan kita. Nah adik-adik, seperti tadi yang dibilang oleh Kak Rosa, kita itu harus berakar dalam Kristus. Artinya hidup kita harus selalu menyatu dengan Tuhan, nggak boleh terpisah sedikit pun. Dan akar itu, kalau akarnya kuat, kalau nanti ada angin besar, roboh nggak? Kalau akarnya kuat tidak, tapi kalau akarnya lemah bisa roboh. Demikian juga kalau kita tidak berakar dalam Kristus, kita nanti gampang jatuh ke dalam dosa, gampang terpengaruh. Makanya dibilang kita harus berakar dalam Kristus. Kita tidak boleh terpisah sedetik pun dari Tuhan. Dengan kita berdoa dan selalu merenungkan firman Tuhan. Dan di sini juga di ayat 6 dikatakan, kamu telah menerima Kristus Yesus. Coba berapa minggu yang lalu kita merayakan apa? Paskah. Merayakan apa? Paskah. Paskah itu apa? Yesus disalibkan, mati, lalu bangkit. Ya. Itu artinya kita sudah menerima keselamatan. Karena kita sudah menerima keselamatan, kita harus berakar. Dan kita juga harus berapa bos? Bertumbuh. Nah adik-adik, Abang mau tanya nih, kalian udah bertumbuh makin besar nggak sampai sekarang? Sudah. Tandanya apa coba? Badan kalian tambah besar nggak? Tambah tinggi nggak? Tambah lebar nggak? Tidak. Dikit ya. Itu apa? Karena kalian bertumbuh itu kelihatan. Sekarang Abang mau tanya, kalau bertumbuh dalam iman, tandanya tahu nggak? Mau memperoleh perbuatan yang tidak baik menjadi lebih baik lagi, bukan? Bisa. Ada lagi yang lain? Kalau Abang bisa menjelaskan adik-adik ya, kalau pertumbuhan dalam iman itu artinya kita itu semakin mempunyai kesadaran. Asal kalian tahu, kedewasaan itu nggak semata-mata ditentukan oleh umur. Jadi sekalipun misalnya kalian udah SMP, misalnya ada yang kelas 1, ada yang kelas 2, kalau kalian kelakuannya masih kayak anak-anak, berarti kalian bertumbuh kan? Tidak. Ya. Tandanya kalian bertumbuh makin dewasa, itu artinya ada kesadaran. Misalnya, Boas nggak perlu lagi disuruh-suruh untuk belajar, udah ingat sendiri untuk belajar.
Kalau dia tanpa disuruh-suruh, misal mamanya sudah mau ngebantuin mamanya, itu namanya apa? Kesadaran. Itulah tandanya kita bertumbuh dalam Kristus. Siapa di sini dulu yang takut sama gelap? Saya. Iya. Sekarang masih takut nggak? Masih. Itu berarti kamu belum bertumbuh. Kalau kamu masih takut, kamu belum bertumbuh, berarti masih seperti dulu. Tapi kalau adik-adik bertumbuh dalam Kristus, itu nggak takut lagi sama gelap. Bahkan semakin kita dalam Kristus, yang tadinya takut jadi semakin berani. Ya, itulah tandanya kita bertumbuh. Yang dulu kita malas menjadi semakin rajin. Itulah tandanya kita bertumbuh. Kalau dari dulu malas sekarang malas, itu bertumbuh nggak? Nggak bertumbuh adik-adik. Makanya itulah dikatakan Rasul Paulus, kita harus berakar dalam Kristus, bertumbuh dalam Kristus, dan juga apa yang terakhir di ayat yang 7, berakar, bertumbuh, dan bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Ya, jadi bertambah teguh. Kenapa Rasul Paulus mengirim surat kepada jemaat di Kolose? Karena jemaat-jemaat di Kolose ini banyak terpengaruh oleh ajaran-ajaran sesat. Kalian suka nggak di sekolah dipengaruhi oleh teman-teman yang buruk? Pernah nggak di sekolah diajarin teman-teman ajaran yang buruk? Misalnya diajarin untuk bolos sekolah, diajarin untuk iseng. Sering nggak kalian ngalamin begitu? Sering. Kalau kalian imannya nggak teguh, nggak berakar dalam Kristus, nggak berakar dalam Kristus, terpengaruh nggak kalian? Terpengaruh. Makanya kenapa Rasul Paulus menulis surat ini kepada jemaat Kolose, supaya kita anak-anak Tuhan, ya, jangan gampang terpengaruh sama pengaruh-pengaruh buruk, sama ajaran-ajaran sesat. Seperti jemaat di Kolose ini banyak ajaran sesat di sana. Di negeri kita ini juga banyak yang nggak suka kita mengikut Kristus. Makanya jemaat Rasul Paulus mengatakan supaya kita tetap teguh, ya. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Ya, semakin teguh. Jadi semakin banyak pengaruh yang kita hadapi di sekolah maupun di lingkungan, kita itu mesti tetap teguh, nggak boleh terpengaruh. Kalau misalnya Claudia gampang terpengaruh sama teman, berarti iman Claudia teguh apa enggak? Enggak. Kalau misalnya sampai sekarang Buas misalnya masih bandel, kira-kira berakar nggak dalam Kristus? Tidak. Ya. Kalau misalnya Evan masih malas-malasan, kira-kira bertumbuh nggak itu dalam Kristus? Enggak. Makanya kalau kita mau bertumbuh dalam Kristus, kita mesti semakin mengurangi sifat-sifat yang buruk, yang tidak baik. Yang tadinya malas jadi semakin rajin. Dan yang terakhir kita baca di ayat 7 itu, hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Nah, kita udah hampir setahun nih adik-adik belajar online di rumah. Kira-kira perasaan adik-adik gimana? Perasaanmu gimana? Bosan, benar. Perasaanmu gimana? Hampir setahun belajar di rumah gara-gara corona. Senang? Kenapa senangnya? Senang di rumah ya? Yang lain bosan di rumah. Kalau bos senang nggak di rumah? Tidak. Kalau Evan senang nggak? Enggak. Bosan kan? Tapi walaupun kita bosan, walaupun kita di rumah, Rasul Paulus mengatakan di sini, hendaklah hatimu melimpah dengan apa? Syukur. Jadi kita walaupun dalam kondisi yang susah saat ini ya Kak ya, kita mesti tetap bersyukur. Bersyukur atas apa? Bersyukur sampai hari ini kita sehat-sehat aja, ya. Bersyukur walaupun belajar di rumah tetap bisa belajar nggak? Bisa, ya. Bersyukur Tuhan masih menjagai kita. Dijagai Tuhan nggak? Dijagain. Kalau nggak dijagain mungkin nggak nyampe sini kan? Itu kita harus tetap bersyukur. Jadi janganlah gara-gara corona ini kita jadi sedih, jadi murung. Memang sih bosan, memang nggak enak sih di rumah terus. Tapi kita harus bersyukur karena apa? Tuhan sudah menjagai kita. Inilah pesan yang disampaikan Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose, supaya kita berakar dalam Kristus. Ya, kita selalu bersama dengan Dia, tidak boleh terpisahkan.
kita juga mesti bertumbuh, bertambah teguh menghadapi ajaran-ajaran sesat di dunia ini, dan kita harus selalu mengucap syukur, ya. Kondisi seburuk apapun kita harus tetap bersyukur, ya. Makanya selalu ingat Tuhan. Kalau misalnya Boas atau Claudia punya keluh kesah, berdoalah, sampaikan pada Tuhan, ya. Tuhan pasti menjaga kita. Kalau kalian ada permintaan sama Tuhan, jangan ragu-ragu bicara sama Tuhan. Selalulah mengucap syukur. Demikianlah adik-adik firman Tuhan kita hari ini. Adik-adik, mari kita tutup firman Tuhan kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami di surga, terima kasih Tuhan, Engkau telah menebus dosa kami ya Tuhan. Kami telah menerima Engkau ya Tuhan. Biarlah kami berakar dalam Kristus ya Tuhan. Kami selalu dekat padamu, tidak terpisahkan sedetik pun ya Tuhan. Ajarilah kami supaya untuk selalu bertumbuh dalam iman, agar iman kami juga teguh terhadap semua ajaran-ajaran sesat dan pengaruh-pengaruh buruk dalam lingkungan. Berkatilah adik-adikmu sekolah minggu yang ada di rumah, yang sampai saat ini belajar di rumah, ibadah di rumah ya Tuhan. Kuatkanlah hati mereka, berikanlah penghiburan kepada mereka yang bosan di rumah ya Tuhan, supaya kami semua sabar menghadapi wabah corona ini hingga pada akhirnya nanti. Inilah doa kami yang jauh dari sempurna ya Tuhan. Ampunilah segala dosa kami supaya kami layak menerima berkat-Mu. Kami berdoa dan mengucap syukur hanya dalam nama Yesus Kristus. Amin. Adik-adik, kita tutup kebaktian kita hari ini dengan mengumpulkan persembahan. Kita mau bernyanyi dari lagu Disonado Boboan Tuhan. Musik bareng. Marilah kita menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertata di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pulanglah dengan sejahtera dan kita terima berkat dari Tuhan. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihikannya lah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera. Amin.